Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erson Putra Agung, NPM 2023238, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wawancara owner cafe. Di sini ada pertanyaan dan jawaban hasil wawancara. Yang pertama, apakah yang membuat Anda tertarik dalam melakukan bisnis di bidang kafe tersebut? Yang kedua, menurut Anda bagaimana strategi awal yang paling tepat untuk membangun bisnis tersebut? Yang ketiga, kapan perekrutan karyawan di outlet kafe Anda? Yang keempat, apa saja persyaratan perekrutan karyawan di kafe? Yang kelima, kendala apa saja yang sering pada saat jalannya operasional? Yang keenam, informasi apa saja yang ingin kafe dapatkan saat perekrutan karyawan? Yang ketujuh, informasi apa saja yang ingin kafe dapatkan saat perekrutan karyawan? Yang kedelapan, bagaimana sistem cuti di kafe tersebut? Jawabannya, yang pertama, karena di daerahnya terjangkau dalam melakukan bisnis dan menarik perhatian anak remaja sekarang. Yang kedua, memiliki kemauan membangun bisnis dan merintis bisnis dari kecil sampai berkembang. Yang ketiga, tergantung dari kebutuhan kafe. Yang keempat, tergantung dari posisi yang dibutuhkan kafe tersebut. Yang kelima, kedisiplinan dan komplain dari customer yang masih harus tetap dikontrol. Yang keenam, informasi tentang latar belakang, pendidikan, CV, dan biodata. Yang ketujuh, kafe sudah menggunakan absen fingerprint. Yang kedelapan, cuti pegawai diberikan cuti 12 hari dalam 1 tahun 1 hari kerja. Alur sistem karyawan, informasi sudah menggunakan komputerisasi sejak aktifnya karyawan. Cafe Kio dan perekrutan karyawan kafe dilakukan apabila ada bagian yang kosong atau diperlukan dalam perekrutan karyawan atau karyawan memiliki syarat umum dan syarat utama, yaitu surat lamaran kerja, KTP, pas foto, sertifikat pendukung, dan lain-lain. Di sini ada activity diagram. Activity diagram ada entitas. Entitas di sini ada penjelasan, ada owner, karyawan, gaji, dan absen. Aliran data karyawan, lalu laporan data karyawan, lalu HRD, lalu rekap data absensi, sistem karyawan, data jabatan, laporan karyawan, laporan data karyawan, dan owner. Di sini ada karyawan, fingerprint, absensi, data absensi, file absensi, lalu laporan data absensi, perhitungan gaji, file gaji, pembayaran gaji, data absen, cetak laporan, lalu karyawan. Di sini ada normalisasi ada kode jabatan, nama jabatan, golongan. Ada karyawan di sini ada beberapa data, ada NIK, nama karyawan, alamat, kode jabatan, lalu gaji karyawan. Di sini ada nomor rekening, tanggal, gaji pokok, bonus, tunjangan ataupun NIK. Cuti bulanan, tahun, jumlah cuti, dan NIK. Analisis dengan menggunakan PISIS diuraikan kesimpulan dan hasil analisis, yaitu ada performance cukup baik untuk kelancaran sistem karyawan, namun masih bisa ditingkatkan lagi. Information PSDM atau HRD dengan mudah mencari atau memberikan informasi kepada pegawai. Ekonomi kurang ekonomi karena sudah menggunakan komputerisasi, memerlukan biaya perawatan sistem. Lalu ada kontrol dipegang oleh satu orang pada saat bersangkutan tidak ada petugas menggantikan, tidak memiliki akses terhadap data-data karyawan.
Di sini ada efisiensi sudah cukup baik karena menggunakan komputerisasi. Servis sistem pegawai kafe sudah terstruktur sehingga memudahkan bagi para karyawan. Kesimpulan bisnis sistem karyawan yang ada di outlet atau kafe sudah cukup baik walaupun ada beberapa hal yang masih belum maksimal dan masih dapat ditingkatkan. Ada uraian masalah, masih ada beberapa aspek yang belum menggunakan komputerisasi. Solusi masalah memaksimalkan fasilitas untuk program yang ada pada outlet cafe. Di sini ada alur cerita karyawan yang diusulkan. Cafe sudah menggunakan beberapa aplikasi sistem dalam pengoperasi karyawan di cafe. Namun ada beberapa hal cafe sudah menggunakan sistem secara manual. Yang kedua, alasan mengusulkan sistem secara dari sistem informasi yang diusulkan yaitu mampu membantu dan memudahkan tugas bagian penggolongan karyawan dalam menangani masalah karyawan, terutama proses pembuatan pelaporan gaji karyawan. Yang ketiga ada use case rancangan input atau output. Di sini ada use case pengajuan input dan naik jabatan. Di sini ada karyawan login info form cuti, info form cuti, laporan cuti, info form naik jabatan, mengisi form naik jabatan, laporan naik jabatan. Di sini ada nama, skenario, deskripsi pendek, trigger, dan tipe. Di situ dijelaskan karyawan melakukan pengajuan cuti atau dan kenaikan jabatan secara online. Itu diisi secara detail. Di sini ada rancangan input pengajuan cuti, input data cuti. Di sini kita ada form yaitu nomor pengajuan, ID cuti, NIF, jenis cuti, tanggal selesai cuti. Itu diisi dengan ID masing-masing seperti nomor pengajuan, ID cuti, NIF, jenis tanggal cuti, tanggal selesai cuti, lalu kita simpan. Di sini ada rancangan output pengajuan cuti, laporan data pegawai cuti, ada nomor pengajuan, ada ID cuti, ada NIF, nama pegawai, jenis cuti, tanggal selesai cuti. Lalu kita isi dengan form tersebut, lalu kita tanda tangan, lalu isi NIF-nya sesuai nama kita. Rancangan input kenaikan jabatan atau pangkat, form kenaikan jabatan, nomor pengajuan seperti nomor SK, NIK karyawan, nama karyawan, golongan utama, tanggal naik jabatan, golongan baru. Lalu setelah kita input semua, lalu kita simpan, lalu ataupun diarsipkan. Rancangan output kenaikan jabatan, laporan data kenaikan jabatan, ada nomor pengajuan, ada nomor keterangan, ada NIK, nama karyawan, golongan lama, tanggal naik jabatan, golongan baru, lalu kita tanda tangan, lalu kita isi NIP sesuai dengan nama kita tersebut yang tercantum di dalam laporan data kenaikan jabatan. Lalu setelah kita input semua, lalu kita simpan sesuai dengan nama file yang kita simpan. File ini tidak dapat dibuat secara bebas ataupun asal-asal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.